Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas R4B, jurusan Bimbingan dan Konseling, ingin mempresentasikan mata kuliah dari instrumentasi tes dengan judul Pengetasan Kemampuan. Baik, sebelum dimulai, kami akan memperkenalkan diri. Nama saya Indrika Porina, NPM 2019 01500178, dan teman saya Zahida, NPM 2019 01500108, dan Anti Julianti NPM 2019 01500138, dan yang terakhir Nur Fatimah NPM 2019 01500153. Nah, saya akan menjelaskan tentang tes kemampuan individu lain dalam pendidikan dan pendidikan khusus. A. Tes kemampuan. Tes kemampuan merupakan tes yang digunakan untuk mengukur tingkat kemampuan seseorang. Tes ini diadakan atau dilaksanakan dengan tujuan untuk membedakan tingkat kemampuan seseorang. Tes kemampuan juga memiliki karakteristik atau ciri-ciri khusus seperti yang pertama, mengerjakan tes kemampuan dibatasi oleh waktu. Yang kedua, banyak soal yang memiliki pilihan ganda dan jawabannya membutuhkan jawaban yang pendek. Yang ketiga, lembar jawaban dipisah dengan soal. Yang keempat, jawaban yang disediakan hanya memiliki satu jawaban yang benar. Yang kelima, tingkat kesukarannya biasanya meningkat dari soal awal hingga akhir. Dan yang terakhir, pada tes kemampuan membutuhkan akurasi daripada kecepatan. Nah, jenis tes kemampuan ini terdiri dari yang pertama, tes kemampuan verbal reasoning atau melakukan evaluasi kritis terhadap informasi tertulis. Yang kedua, tes kemampuan numerical reasoning atau interpretasi logis dari informasi numerik dan statistik. Yang ketiga, tes kemampuan comprehension atau pemahaman bahasa. Yang keempat, tes kemampuan abstrak, mechanical atau spatial reasoning. Yang kelima, tes kemampuan information checking atau memeriksa error atau perhatian terhadap detail. Yang keenam, tes kemampuan following logical instruction. Dan yang terakhir, yang ketujuh, tes kemampuan kecepatan mempelajari dan menjadi terampil pada hal-hal baru. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Saya akan menjelaskan tentang tes kemampuan pendidikan khusus. Tes kemampuan pendidikan khusus ini dibagi menjadi dua, yaitu Colombian Mental Maturity Scale 3 atau yang disingkat CMMS. CMMS ini tes yang mengukur kemampuan anak normal maupun cacat dan berusia 3-12 tahun. Tes ini meminta subjek untuk menyebutkan kesamaan dan perbedaan dengan menunjukkan suatu gambar. Yang kedua ada PEA Body Picture Vocabulary Test 3 atau yang disingkat PPVT 3. Tes ini mengukur kosakata pendengaran dari subjek. Subjek diminta untuk mengidentifikasikan gambar mana yang paling berhubungan dengan kata yang diucapkan penguji. Selanjutnya, ada tes baku dalam bidang pendidikan, pelayanan publik, dan bidang militer. Pengertian tes baku sendiri, tes baku adalah tes yang sudah memiliki derajat validitas dan reliabilitas yang tinggi berdasarkan percobaan-percobaan terhadap sampel yang cukup besar dan representatif. Tes baku bertujuan untuk mengukur kemampuan peserta didik dalam 3 aspek, yaitu kedudukan belajar, kemampuan belajar, dan diagnostik. Tes baku juga digunakan untuk mengukur kemampuan belajar peserta didik dalam mata pelajaran tertentu. Artinya, jika guru menyelesaikan salah satu atau beberapa pokok pembelajaran, guru melakukan ujian kepada siswa. Tes baku ini
bisa dipakai oleh bisa dibagi menjadi 3, tes baku dalam bidang pendidikan, tes baku dalam pelayanan publik, dan tes baku dalam usi militer. Sekian, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang jenis tes kemampuan yang digunakan dalam pendidikan, antara lain. Yang pertama adalah tes intelijensi umum. Merupakan tes intelijensi yang sederhana dan tes ini merupakan bateri tes. Tes ini digunakan untuk melihat kapasitas dan kategori inteligensi saja dan tidak memunculkan skor inteligensi. Kemudian yang kedua adalah APM, CPM, dan SPM. Advanced Children, Standard Progressive, dan Matrix. Tes ini dipergunakan untuk melihat kategori IQ dan tidak menghasilkan skor IQ. Tes ini terdiri dari serangkaian soal-soal yang berbentuk seperti puzzle. Yang ketiga adalah Intelligency Structure Scale. Tes ini terdiri dari 9 subtes. Tiap subtes memiliki batas waktu yang ditentukan secara formal. Kemudian yang keempat adalah tes kemampuan dasar atau yang disebut dengan TKD. Tes ini terdiri dari 10 buah subtes yang masing-masing mengukur kemampuan inteligensi yang dikembangkan oleh seorang pakar bernama Truston. Tes ini banyak digunakan sebagai tes inteligensi pada sekolah-sekolah. Kemudian yang kelima, Culture Fair Intelligence Test merupakan tes inteligensi yang bersifat lintas kultural. Kemudian selanjutnya adalah tes kemampuan dalam pendidikan. Yang pertama adalah Woodcock-Johnson 3. Teks yang lebih baik untuk mengukur kesulitan belajar adalah Woodcock-Johnson 3. Woodcock-Johnson 3 diciptakan sebagai tes yang diadministrasikan secara individual dan dalam cakupan yang luas untuk digunakan dalam ruang lingkup pendidikan. Ia mengukur kemampuan kognitif khusus, bakat skolastik, bahasa oral, dan prestasi. Yang kedua adalah tes fisiografis. Tes fisiografis mengharuskan seorang subjek menyalin berbagai bentuk. Tes seperti ini digunakan dalam pendidikan dan telah mencapai posisi penting dalam pengukuran neuropsikologis karena sensitivitasnya pada berbagai jenis kerusakan otak. Kemudian yang ketiga adalah tes memory for design. Tes gambar lainnya yang sederhana yang melibatkan koordinasi persepsi motorik adalah tes MVD atau tes memory for design. Ia hanya membutuhkan waktu administrasi sekitar 10 menit dan dapat digunakan untuk individu usia 8 sampai 60 tahun. Terdapat data empiris yang cenderung mendukung penggunaannya sebagai indikator cedera otak dan penyakit otak Strauss dan Blandet. Selanjutnya, psikologis pengetesan kemampuan. Yang pertama, tes karir. Jenis tes psikologis ini bertujuan untuk mengetahui seberapa dalamnya ketertarikan Anda terhadap pilihan jenjang karir Anda. Yang kedua, tes kepribadian. Tes tersebut mengevaluasi kecenderungan perilaku, emosi, dan sifat untuk menentukan kekuatan dan kelemahan pribadi, serta mengenali permasalahan pribadi atau gangguan emosi. Selanjutnya, perubahan populasi dalam kinerja tes intelijensi. Pengertian intelijensi adalah keseluruhan kemampuan individu untuk berpikir dan bertindak secara terarah, serta mengelola dan menguasai lingkungan secara efektif. Makin tinggi tingkatan kecerdasan seseorang, makin mungkin ia melakukan sesuatu tugas yang banyak menurut unsur rasio atau akal. Juga makin memungkinkan orang tersebut melaksanakan tugas-tugas yang kompleks sifatnya. Tujuan tes
intelijensi. Tes intelijensi dapat digunakan menempatkan siswa pada jurusan tertentu. Untuk mengadakan seleksi terhadap calon siswa atau calon mahasiswa, untuk mendiagnosa kesukaan pelajaran dan mengelompokkan siswa yang memiliki kemampuan setara, untuk mengelompokkan murid-murid berdasarkan IQ mereka. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.